politik dan bukan tahun lagi bulan-bulan politik. Itu sudah mulai panas, orang sudah mulai menggulirkan isu ke sana kemari, apalagi di Flores Timur sudah mulai panas, mulai muncul kandidat-kandidat yang ingin maju, entah yang sudah lewat partai maupun yang belum lewat partai, semua sudah mulai muncul di permukaan. Cuman saya menyampaikan kepada kita semua, kami anak-anak Flores Timur yang ada di diaspora yang ada di lembaga, ketika dia jadi pemimpin itu asas kemanfaatan bagi literasi Flores Timur itu bisa terwujud. Pertama, dia harus memiliki basic budaya yang kuat. Karena sebagai seorang pemimpin yang memimpin literasi di Flores Timur, kalau dia tidak memiliki basic budaya yang sangat kuat, maka dia akan terombang-ambing tidak keputusan. Basic budaya, kita nilai-nilai budaya kita punya kuat sekali. Ketika supaya jangan korupsi, ada bahasa lambang kita punya. Orang punya, kita punya. Jangan ambil orang punya. Kira-kira seorang pemimpin bisa seperti tidak? Kalau memang tidak bisa ya sebenarnya budayakan. Ada budaya lama bilang begini, mo makan dari keringat sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dia harus punya jaringan yang kuat. Karena kalau membangun Flores Timur dengan mengandalkan APBD sekarang ya, lebih banyak bergantung ke DAU, maka Flores Timur tidak akan mengalami perkembangan yang besar. Perjalanannya pelan sekali. Berubah, tapi akan pelan. Karena kita hanya bergantung di APBD. Padahal sumber-sumber pembangunan kan masih besar sekali. Jaringan yang kuat itu pertama, dengan pemerintah tingkat atas. Ya, dengan provinsi, dia harus mampu jaringan yang kuat ke provinsi. Kesentuhan dari provinsi, karena Flores Timur bagian dari NTT loh. Jangan sampai NTT, provinsi itu tidak pernah berpikir dengan Flores Timur, karena pemimpinnya tidak punya bangun komunikasi yang bagus dengan orang provinsi. Ada dana BECON di atas yang bisa kita pakai untuk bangun Flores Timur. Ada APBD Flores Timur, APBD NTT yang bisa kita pakai. Tergantung, itu pun sangat tergantung bagaimana kemampuan dia membangun komunikasi yang bagus dengan pimpinan di NTT. Kalau beda haluan, bukan haluan politik partai bukan, tapi beda nilai yang dibawa pasti tidak ada. Terus yang kedua, jaringan dengan Jakarta, jaringan dengan pemerintah pusat. Ya, kita kan DAU masih gantung pemerintah pusat, tapi dana di Jakarta masih terbanyak di luar DAU. Ada DID, ada insentif daerah itu, ada bagian pajak masih banyak sekali, ada dana deko masih banyak sekali yang kita bisa dapatkan, dan ada dana langsung dari kementerian bisa kita pakai untuk bangun Flores Timur. Itu kalau pemimpin harus menjaring Jakarta dulu. Kalau pemimpin tidak menjaring, maka kita yang gantung APBD, kapan baru Flores Timur bisa maju? Jaringan yang berikut harus kuat dengan NGO, LSM. Karena kalau pemerintah tidak mampu, LSM bisa masuk untuk mengisi kekurangan kita itu. Kalau kita menganggap LSM itu justru jadi lawan, bagaimana? Mereka bisa mengisi kekurangan yang ada pada pemerintah. Padahal sumber daya dari LSM saya ini besar, banyak untuk bisa mengoptimalkan potensi di Flores Timur. Terus jaringan misalnya perguruan tinggi atau lembaga pendidik, potensi Flores Timur besar sekali. Baik di darat maupun di laut. Kenapa kita tidak manfaatkan mereka? Mereka datang kaji, terus mereka hasil kajian itu kita pakai untuk meningkatkan nilai value added dari produk masyarakat kita. Karena apa? Selama ini ya pertanian itu menjadi sektor basis, bukan menjadi sektor unggul. Sektor basis karena memang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Flores Timur. Tapi apakah dia memiliki nilai tambah yang cukup untuk bisa membuat masyarakat sejahtera Flores Timur? Belum sampai ke sana. Itu butuh penelitian. Maka jaringan harus kita dengan perguruan tinggi, harus dengan lembaga-lembaga peneliti untuk meneliti. Misalnya, mente itu bagaimana kita jangan jual dalam bentuk kegelondongan, tapi sudah dalam bentuk kacang mente misalnya.
Terus buah mente itu dalam bentuk bisa dalam jadi bir misalnya bagaimana? Minuman-minuman misalnya bagaimana? Kita kan suka minum. Daripada minum birnya orang lain juga minum kita pun. Tapi kalau buah mente kan kita, bukan kita. Nah, itu jaringan juga harus dibangun ke sana. Terus jaringan dengan kabupaten-kabupaten sekitar tidak bisa dia berdiri sendiri. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Misalnya dia bisa bergabung dengan Flores Timur, dengan Lembata, dengan Awak, karena kebetulan dia satu rumpun di rumpun Langmolo. Kenapa kita untuk pengembangan budaya kita pun kita menjadi satu untuk kita mengembangkan? Karena akhirnya bahwa pasar terdekat dan produk masyarakat kita itu adalah tetangga pemerintahan kita. Ya, pengalaman kita kan ada masyarakat yang bisa buat sampai minyak kelapa. Minyak kelapa. Dan pasarannya kalau hanya sampai di Arna lebih apa? Pasaran kita coba kalau langsung sampai ke pasaran sampai di Lembata. Saya yakin keuntungan masyarakat sampai. Jadi itu butuh kerjasama perdagangan antara pemerintah dan pemerintah. G2G. Pemerintah dan pemerintah. Nanti baru tidak ini dengan pemerintah dan swasta. Sudah dengan pemerintah dengan swasta kita kerjasama swasta dan pemerintah seperti apa? Contoh kecil satu misalnya Mekko. Pasir putih di Mekko. Coba kita kerjasama secara baik. Selama ini kenapa Lembata yang dapat untung? Karena wisatawan ke Mekko mereka tidak tinggal di sana, tinggalnya di Lembata, makannya di sini hanya pergi untuk menikmati keindahan Mekko. Kami tidak kerjasama, Flores Timur tidak dapat apa. Dengan media bagaimana? Tanya, itu terkait dengan jaringan. Harus kuat. Kalau dia jalan sendiri tidak bisa. Terus yang terakhir itu ya masih ada lagi tapi cukup lagi. Ketiga itu ya punya basis masa yang jelas. Jangan dipaksakan diri lah. Punya basis masa yang kuat. Basis masa itu jangan dipaksakan. Karena dipaksakan maka nanti loyalitasnya semu. Nanti tidak jalan dia. Pemerintah tidak akan jalan karena nanti sekarang dia sudah siap dia untuk pemilu. Tapi kalau itu dia balik akan bertentang dengan pemerintah, maka kebijakan apa orang akan tolak. Kalau saya itu loyalitas semua. Maka terdiri ya sekarang kan ada uang di sini kan, tolonglah kalau politik di lokal ini kita jangan pakai uang dulu. Kalau kita pakai uang ya sudah nanti kan terakhir dia harus berpikir dulu bagaimana untuk mengembalikan. Sedangkan maka butuh kekuatan rakyat. Ketika pada posisi tertentu dia harus berhadapan dengan lawan, rakyat ini kuat untuk mendukung dia. Biar sekalipun dengan lawan politik dia berlawanan, tapi kalau dukungan kuat dari masyarakat, kebijakan apa dia buat untuk generasi pasti rakyat akan mendukung dia. Oleh karena itu ya, saya minta masyarakat Flores Timur kami hanya melihat dari jauh, kami juga tidak ikut memilih, kami hanya memberi saran yang agak rasional lah kita mungkin. Jangan karena ini orang dekat dengan saya, ini orang ini akhirnya kita pilih salah, maka minta maaf Flores Timur lambat berkembang dan bisa jadi Lembata sebagai anaknya bisa lebih cepat berkembang daripada Flores Timur. Terima kasih.